Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4. Di sini kita akan mempresentasikan studi kasus penjualan ikan dan persebaran titik menggunakan Monte Carlo. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Laksamana Raihan Nusa Bagja, ada Restu Rahmat Fajri, ada Rian Hidayat, dan ada saya sendiri, Salsabila Rosni. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya menjelaskan codingan yang udah kita buat kemarin. Nah, di sini kita pertama-tama itu mengimport eh, NumPy, mengimport Matplotlib, dan from Matplotlib itu, di mana fungsi dari import NumPy ini adalah untuk menghitung numerik, dan import Matplotlib ini untuk membuat visualisasi. Nah, yang from Matplotlib ini tujuannya untuk eh, menghasilkan gambar itu sendiri dari codingannya. Nah, di sini ada def calculate itu untuk menghasilkan titik random untuk koordinat X dan Y. Di sini juga ada eh, menghitung jarak setiap titik dari pusat, yaitu dengan distance. Selanjutnya ada menghitung jumlah titik dalam lingkaran. Yang terakhir ada menghitung point insight dan total point. Selanjutnya ada div plot Monte Carlo. Di sini eh, adalah untuk membuat visualisasi. Nah, eh, di div plot Monte Carlo ini juga dapat membuat plot sketcher untuk titik-titik dan menggambar lingkaran dan persegi. Dan juga untuk menambah judul, label, dan legenda. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Restu. Untuk Restu, aku persilahkan. Di sini tuh ada menghitung titik. Setelah setelah menghitung titik tadi, kita akan mencari ya point counts itu ada 5.000, 7.500. Nah, seperti inilah kode yang akan kita buat nantinya untuk mencapai titik gambar yang kita cari. Yang pertama, kita akan melakukan simulasi untuk setiap jumlah titik. Yang kedua, kita membuat plot perbandingan hasil. Yang ketiga, menampilkan hasil dalam tabel. Dengan melakukan tadi, kita dapat mensimulasikan untuk tiga jumlah titik berbeda, membuat plot perbandingan hasil, menampilkan tabel perbandingan. Next, next. Nah, ini seperti inilah output codingan, tapi di sini kita hanya membuat dua model aja, yaitu model 5.000 dan model 7.500. Hasil dari hasil dari gambar ini yaitu mempunyai tiga plot visualisasi Monte Carlo untuk setiap jumlah titik. Titik biru, titik dalam lingkaran, titik merah, titik luar lingkaran. Plot perbandingan yang menunjukkan estimasi jari untuk setiap jumlah titik garis nilai jari sebenarnya. Tabel perbandingan yang menunjukkan jumlah titik. Jadi di dalam tabel ini ada jumlah titik, estimasi jari, nilai jari sebenarnya, dan error absolute. Beberapa poin penting, semakin banyak titik, estimasi umumnya semakin akurat. Metode Monte Carlo memberikan pendekatan yang cukup baik untuk nilai jari. Visualisasi membantu memahami konsep perhitungan jari menggunakan rasio luas lingkaran terhadap persegi. Oke, sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada Restu yang udah menjelaskan output dari codingan ini. Nah, selanjutnya ada eh, penjelasan dari soal nomor 2, yaitu akan dijelaskan oleh Laksamana. Untuk Laksamana, aku persilahkan.
Baik, terima kasih. Selanjutnya ada parameter simulasi tahun, yaitu jumlah tahun untuk proyeksi default 3 tahun. Lalu ada iteration, jumlah iterasi simulasi. Monte Carlo default 1000. Initial demand, permintaan awal bulanan dalam KG. Mean growth, rata-rata pertumbuhan tahunan sebanyak 5%. STD growth, yaitu standar deviasi pertumbuhan sebanyak 2%. Price per kilogram, harga jual per kilogram, yaitu 50.000. Cost per kilogram, biaya per kilogram, yaitu 35.000. Seasonal factors, faktor musiman untuk setiap bulan. Kemudian ada fitur utama, mempertimbangkan faktor musiman, seasonal factors, menambahkan random noise untuk variasi permintaan, menghitung profit berdasarkan harga jual dan biaya, menghasilkan interval kepercayaan 95%, visualisasi hasil dengan grafik, trend, dan standar deviation. Lalu ada cara kerja simulasi. Untuk setiap iterasi, generate random growth rate setahunan, hitung permintaan bulanan dengan mempertimbangkan pertumbuhan tahunan, faktor musiman, random noise. Lalu hitung profit untuk setiap bulan. Analisis statistik dari seluruh iterasi. Kemudian ada output yang dihasilkan, yaitu grafik proyeksi permintaan untuk 3 tahun, rata-rata profit total, standar deviasi profit, profit minimum dan maksimum, interval kepercayaan 95%. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Laksamana yang telah menjelaskan tentang parameter simulasi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rian. Untuk Rian, kupersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini ada rumusan masalah. Nah, dan di sini ada codingan yang telah kita buat sesuai dengan laksamana yang sudah tadi jelaskan tentang parameter simulasi. Nah, mungkin simulasi ini dapat mempertimbangkan. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama itu ada tren pertumbuhan jangka panjang. Poin kedua ada variasi musiman atau season patterns. Dan yang ketiga ada random variation atau noise. Dan yang keempat ada faktor ketidakpastian pasar. Next. Nah, dan di sini ada hasil dari codingan proyeksi permintaan ikan segar atau 3 tahun. Nah, dan ini bentuk grafik yang telah kita buat. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah membantu melaksanakan tugas ini. Untuk mengakhiri presentasi kali ini, kita telah melihat bahwa metode Monte Carlo ini adalah pendekatan yang sangat efektif untuk penyelesaian masalah kompleks, khususnya dalam simulasi. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.